Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Nabila dengan NIM D403114187 dari Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan video implementasi hak akses multi-user pada database penjualan menggunakan MySQL secara remote. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu command line client MySQL. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password MySQL. Lalu di enter. Nah, di sini artinya MySQL sudah aktif dan bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah database yang bernama penjualan NIM saya dan NIM teman saya dengan query create database, namanya penjualan, lalu NIM saya 2403114187 dan NIM teman saya 2403111090 titik koma enter. Nah, di sini databasenya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan mengaktifkannya dengan query use penjualan pas 311 plus 11. Nah, di sini databasenya sudah aktif. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah tabel yang bernama transaksi yang berisi informasi mengenai transaksi penjualan dengan perintah get tabel transaksi, namanya field-fieldnya yaitu ada ID transaksi, lalu tipenya INT. Saya buat auto increment agar dia langsung ada dan urut. Selanjutnya dia berperan sebagai primary key. Lalu field yang kedua ada tanggal transaksi, tipenya date, dan dia not null, harus diisi. Lalu yang ketiga ada nama pelanggan, tipenya varchar 100 dan not null juga harus diisi. Selanjutnya ada produk, tipenya juga varchar 100 dan not null. Selanjutnya ada jumlah, tipenya int not null. Lalu ada harga, tipenya desimal dan not null. Setelah itu ada total, tipenya sama juga desimal. Harus diisi. Lalu tutup kurung, titik koma. Nah, di sini tabel transaksi sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan mengecek apakah dia beneran ada atau tidak dengan perintah desk transaksi, koma. Nah, terlihat ya, sudah ada tabel transaksi beserta field-field yang sudah saya isi tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh satu data untuk dimasukkan ke tabel transaksi dengan perintah insert into transaksi. Lalu ID transaksinya karena auto increment langsung ke tanggal transaksi dan tidak usah diisi ID-nya. Transaksi, koma, nama pelanggan, nama produk,
jumlah, harga, total. Lalu transaksi, nama pelanggan, produk, jumlah, harga, total. Lalu values-nya yaitu tanggalnya 2025, bulan 10, tanggal 20. Selanjutnya nama pelanggannya saya buat Budi Server. Selanjutnya produknya yaitu laptop. Lalu jumlahnya 1, harganya 10 juta. Totalnya kena 1 berarti 10 juta. Cek dulu. Lalu kurung, titik koma, enter. Nah, di sini data yang saya input sudah berhasil, kata dia. Selanjutnya saya akan melihat apakah dia benaran masuk ke tabel transaksi dengan query select bintang from transaksi, enter. Nah, data yang saya masukkan tadi sudah berhasil masuk ke tabel transaksi, terlihat pada select ini. Selanjutnya, saya akan membuat 3 user dengan tingkat akses yang berbeda-beda sesuai perannya masing-masing, seperti admin mempunyai hak akses penuh. Selanjutnya ada kasir yang hanya bisa menambahkan data serta melihat data, sedangkan supervisor bisa melihat, menambahkan serta menghapus data. Pertama-tama harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun tersebut dengan query create user, lalu nama usernya, lalu add, lalu host. Biasanya host ini dalam persen agar user bisa login di komputer manapun. Selanjutnya identified by, di sini password dari akun user tersebut, lalu titik koma. Nah, seperti ini query untuk membuat akun user. Saya akan mencoba contohkan untuk user yang pertama yaitu kasir. User pertama yaitu admin, lalu add, lalu persen, lalu identified by. Di sini saya membuat passwordnya admin 1223, lalu di enter. Nah, di sini akun user sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan memberikan hak akses untuk akun user admin ini dengan query grant. Karena admin bisa melakukan semuanya, maka di sini hak aksesnya itu all privilege. Lalu karena dia all privilege, setelah itu pada database apa? Database penjualan 4, 03, 11, 41, 87, lalu 4, 03, 11, 10, 90, non-privilege, lalu titik, bintang, tuh, nama usernya yaitu admin, lalu enter. Nah, di sini kata dia salah.
privilege. Oh, di sini kata dia salah. Oh, karena saya typo, harusnya pakai i. Saya coba lagi. Bentar. Nah, di sini telah berhasil memberi memberi hak akses untuk admin. Selanjutnya saya akan mengecek apakah hak akses tersebut benar-benar ada atau tidak dengan query show lalu grant for nama usernya admin send lalu di enter. Nah, di sini berhasil ya membuat hak akses untuk admin, yaitu ALF privilege di database penjualan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membuat user untuk kasir yang bisa melihat serta menambahkan data. Perintahnya sama seperti admin sebelumnya. Perintah untuk membuat akun user kasir. Sama seperti ini. Lalu yang diganti cuma nama usernya menjadi kasir, dan passwordnya saya buat kasir 1223 saja. Lalu di enter. Nah, akun user kasir sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan memberi hak akses untuk kasir itu karena dia bisa melihat dan menambahkan data. Berarti dia select dan insert. Ini. Lalu yang diubah ini yaitu ALF privilege diganti menjadi select, insert on penjualan. Ini diganti juga menjadi kasir, nama usernya. Lalu di enter. Nah, di sini berhasil memberi hak akses untuk kasir. Selanjutnya, saya akan mengecek apakah benaran ada hak aksesnya atau tidak dengan perintah yang sama seperti admin, yaitu show grant for. Nama usernya diganti menjadi kasir. Dijalankan. Nah, terlihat bahwa kasir mempunyai hak akses, yaitu melakukan select, melihat data, dan insert, menambahkan data pada database penjualan. Selanjutnya, saya akan membuat user yang ketiga, yaitu supervisor yang bisa melihat data, menambahkan data, serta menghapus data yang sudah ada. Perintahnya masih sama untuk membuat user, yaitu ini. Lalu nama usernya diganti menjadi supervisor. Passwordnya saya buat supervisor 1223 saja. Lalu dijalankan. Oke, di sini akun untuk user supervisor sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan memberi hak aksesnya dengan query yang sama, akan tetapi jenis hak aksesnya berbeda. Dia hanya menambahkan delete. Jangan terus share diganti menjadi supervisor.
Coba dijalankan. Oke, di sini kata dia hak aksesnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan coba cek kembali. Supervisor. Nah, di sini hak akses untuk supervisor sudah berhasil dibuat, yaitu melakukan select, melihat data, insert, menambahkan data, serta delete, menghapus data yang sudah ada di database penjualan. Setelah semua hak akses telah diberikan, selanjutnya saya akan menjalankan sebuah query yang berfungsi untuk memuat ulang semua informasi user dan hak akses dari tabel sistem SQL-nya. Query-nya yaitu flush privilege. Privilege, lalu dijalankan. Nah, di sini sudah berhasil untuk menjalankan privilege yang memberikan perubahan akses yang mungkin belum aktif. Nah, selanjutnya saya akan ngecek alamat IP laptop pertama atau server supaya laptop kedua bisa terhubung ke database laptop pertama. Di sini buka command prompt, lalu diketik IP config, enter. Nah, di sini terlihat bahwa IP address saya yaitu 192.168.1.125. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan di laptop kedua. Nah, laptop kedua ini untuk menguji hak akses user yang telah dibuat di laptop pertama. Di sini saya menggunakan command line client MySQL dan diminta untuk memasukkan password MySQL-nya. Di sini saya masukkan. Nah, MySQL-nya sudah aktif. Selanjutnya saya akan login sebagai admin dengan query sistem MySQL, lalu minha alamat IP 192.168.1.125. Lalu usernya yaitu admin dengan query-nya menu admin p. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password admin. Berhasil. Selanjutnya pilih database yang akan digunakan. Use penjualan 493 11 Oke, database-nya sudah aktif. Selanjutnya, karena admin memiliki hak akses penuh, maka saya akan coba dengan perintah melihat data. Apakah admin bisa melakukan select? Mencoba. Di sini, ya, enter. Nah, di sini admin bisa melakukan select atau melihat data. Selanjutnya akan saya coba dengan insert.
perintah insert menambahkan data. Seleksi. Lalu fieldnya itu pertama langsung ke tanggal transaksi dan nama pelanggan, produk, jumlah, info, instan. Nah, di sini saya isi dengan tanggalnya 2025, ya, bulannya bulan 11, ya, 11, lalu nama pelanggannya server, detik, nomor, lalu produk yang diterima ini saya mau ketik mouse nama yang situ nama idenya F2020 tutup dorong sama dash. Oke, di sini kata dia berhasil menambahkan side date terlebih dahulu. Nah, beneran berhasil ketambah ke tabel transaksi. Selanjutnya saya akan uji admin ini dengan perintah delete from transaksi where ID transaksi sama dengan nah, di sini kata dia berhasil menghapus data. Saya lihat terlebih dahulu. Oke, datanya beneran hapus dari tabel transaksi. Selanjutnya saya akan melakukan login ke kasir. Untuk kasir, query-nya sama. Lalu alamat IP-nya lagi 192, 168, 1.125, menu kasir, lalu homepage, enter. Nah, di sini diminta masukkan password kasir. Oke, berhasil masuk. Lalu gunakan database 9, 24, 11, 11, 41, 87. Nah, database-nya sudah aktif. Selanjutnya, karena kasir hanya bisa select dan insert, saya akan coba dengan perintah yang pertama itu select. Select bintang from transaksi. Oke, kita jalankan.
Nah, di sini kasir bisa melakukan select atau melihat data. Selanjutnya, saya akan coba untuk menambahkan data dan insert set include transaksi, date-nya tanggal transaksi, lalu pelanggan, kode, jumlah, tentang, itu turun, values-nya yaitu 2025, nilainya 12, tanggalnya tanggal lalu saja, lalu ketik koma, nama pelanggannya ketik untuk produk yang dibeli dia, misalnya charger dengan satu harganya 100.000. Harganya 100.000. Oke, di sini berhasil menambahkan data baru. Saya akan lihat apakah datanya berada dengan select dong transaksi titik koma tab. Nah, data yang diinput tadi benaran sudah ada. Selanjutnya, saya mau mengetes apakah kasir bisa melakukan delete karena di hak aksesnya tidak diberikan delete. Apakah bisa jalan? Transaksi where ID transaksi sama dengan 4. Nah, di sini kata dia error karena delete tidak masuk ke hak akses yang diberikan ke kasir. Makanya dia tidak bisa jalan. Selanjutnya, saya akan login ke akun yang ketiga, yaitu supervisor. Query-nya masih tetap sama, seperti yang di atas tadi. GL minha 192.168.1.125, lalu usernya menu supervisor p koma. Nah, diminta password, maka passwordnya yaitu Oke, di sini berhasil masuk. Saya akan memilih database.
Database-nya sudah aktif. Selanjutnya, karena supervisor bisa melakukan select, insert, dan delete, pertama saya akan mengujinya dengan perintah select. Apakah supervisor bisa melakukan select from transaksi? Nah, supervisor bisa melakukan select dan tabelnya keluar. Selanjutnya, insert, menambahkan data. Ya, tanggal transaksi, lalu nama pelanggan. Jumlah, lalu harga, lalu total. Lalu values, udahnya bulannya tahun 2025 bulan bulan 11 tanggal 12. Nama contohnya misalnya Jule, lalu produk yang dijual misalnya glass base. Lalu jumlah satu harganya 150.000, terus totalnya 150 juta. Enter. Nah, di sini berhasil menambahkan data. Saya coba lihat terlebih dahulu. Oke, benaran data tadi berhasil ditambahkan ke tabel transaksi. Selanjutnya saya akan coba dengan query delete. Apakah supervisor bisa melakukan delete? Delete from transaksi get ID transaksi sama dengan nah, di sini berhasil. Kita lihat dulu, select bintang from transaksi. Oke, datanya berhasil dihapus. Selanjutnya saya coba di luar hak akses. Apakah supervisor bisa menjalankan di luar hak akses seperti update, transaksi, set, produk, sama dengan misalnya keyboard keyboard oke. Di sini where ID transaksi dengan pembayaran
Oke, di sini error karena perintah update itu tidak masuk ke hak akses dari supervisor. Jadi hak akses itu tergantung dengan yang kita berikan. Kalau di luar hak akses, maka dia tidak akan jalan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.